Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat Bapak Ibu serta jemaat yang terkasih dimanapun kita berada saat ini. Pagi hari ini Kamis 5 November 2020. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita di masa pandemi ini, mari kita luangkan waktu kita sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan yang telah ditetapkan hari ini, yang terambil dari kitab Roma pasal 2 ayat 5. Beginilah bunyinya. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta jemaat yang terkasih, prinsip hidup yang kuat sering membuat orang memiliki hati yang keras. Apa yang diinginkan selalu harus bisa terpenuhi. Dan apa yang dicita-citakannya harus tercapai walaupun bagaimana dan apapun caranya itu. Akibatnya, banyak orang yang mengalami hati yang keras dan prinsip yang sangat keras di dalam hidupnya. Di suatu cerita ada seseorang yang terkenal dengan keras hatinya. Ia memiliki prinsip yang sangat kuat dan tidak tergoyahkan dalam hidupnya. Soalnya, prinsip-prinsip hidupnya itu tidak sesuai dengan prinsip kehidupan bersama dan bahkan dengan prinsip-prinsip kasih. Ia mau hidup dengan cara dan gayanya tersendiri yang telah disusunnya dengan sistematis yang sangat baik menurutnya. Padahal prinsip hidupnya itu membuat dia sangat cuek dan bahkan menjadi tidak peduli. Ketika ia diberi penjelasan oleh teman-teman di sekitarnya tentang prinsipnya yang salah dan sangat tidak pantas tentang hal-hal di dalam kehidupan, ia tidak juga mau mendengar dan bahkan mengerti tentang penjelasan yang telah dijelaskan dengan baik oleh teman-temannya tersebut. Ia tetap saja bertahan pada prinsip dan hati yang keras. Ia mau tetap hidup pada cara pandang dan stylenya tersendiri yang menurutnya, yang sesuai dengan kehendaknya, dan yang sesuka dia, yang sudah mengalir dan menjadi prinsip hidup gaya duniawi, dan serta menyimpang dari ajaran-ajaran kasih. Akibatnya, ia disingkirkan oleh orang banyak karena prinsip hidupnya yang dianggap sangat aneh dan sudah jauh serta menyimpang dari apa yang seharusnya. Dan bahkan ia tidak merasa dan pernah peduli, bahkan acuh, sekalipun ia telah dijauhi oleh teman-temannya, oleh sosialnya. Ia selalu punya pilihan dan cara hidup sendiri. Dan ia tidak ingin orang lain mencampuri urusan bahkan prinsip hidup di dalam dirinya itu. Bapak, Ibu, serta jemaat yang terkasih, tampaknya cerita ini ingin menunjukkan bahwa orang yang diceritakan ini adalah orang yang sangat keras hati dan tidak gampang bertobat. Meski sudah dijelaskan dan diberi pengertian dengan baik, ia tetap mau hidup dengan cara pandang dan gayanya tersendiri yang sesuai dengan pikiran, nafsu, dan egonya serta emosinya. Ia tetap bertahan pada prinsip hidupnya sendiri yang dirasakannya itu benar dan baik menurut pikirannya. Ia memang orang yang tegar kalau kita lihat. Bisa saja bahwa orang yang seperti ini akan ditinggalkan banyak orang. Orang yang hidup dengannya akan selalu merasa ada yang tidak beres dan bahkan tidak ada yang klop serta cocok untuk berhadapan dengan orang-orang yang seperti ini. Namun yang menjadi masalahnya,
kenapa orang seperti ini sulit sekali untuk mendengar dan bahkan bertobat dengan prinsip hidupnya yang salah ini? Jawabannya ialah karena manusia pada dasarnya selalu menganggap dirinya benar. Manusia menjalankan apa yang benar menurut dirinya dan baik sesuai dengan kehendaknya. Padahal sejatinya manusia harus menjalankan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Belum tentu yang dipikirkan oleh manusia dan yang dilakukan olehnya itu benar dan baik bagi sesama, terlebih untuk Tuhan. Dalam hubungannya dengan Tuhan, orang yang sulit untuk bertobat serta keras hati itu merasa tidak membutuhkan Tuhan. Mungkin di dalam pikirannya, kehadiran Tuhan hanyalah mengganggu dirinya. Karena itu lebih baik ia melaksanakan dan melakukan apa yang menjadi kehendak dirinya sendiri. Ia tidak perlu mendengarkan kehendak Tuhan dibagi untuk hidupnya. Orang yang seperti ini menutup diri terhadap kehendak Tuhan dan lebih baik ia tetap berjalan dengan prinsip yang menurut dia benar. Karena menurut orang seperti ini kehendak Tuhan itu tidak jelas, abstrak, dan bahkan tidak cocok untuk kehidupan kita. Kehendak Tuhan kurang menyenangkan bagi dirinya, terlebih bagi egonya. Tapi boleh kita lihat, Tuhan tetap menaruh kasih kepada orang seperti ini dan menunggu dia untuk berbalik serta tidak lagi mengeraskan hatinya. Begitu juga dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, serta jemaat yang terkasih, bagaimana Allah mencoba memperingati kepada kita yang coba untuk bersikeras, berkeras hati, dan bertahan pada setiap prinsip dan kelakuan yang sudah jauh dari kehendak Allah dan bahkan sudah jatuh ke dalam dosa. Allah mengatakan bahwa ketika ego kita tetap kita pertahankan, maka sebenarnya kita telah menyiapkan hukuman kepada diri kita sendiri, yaitu melalui murka Allah. Namun lagi-lagi Allah tetap menaruh kasih kepada kita. Dan Paulus menunjukkan prinsip tersebut bahwa kemurahan, kasih, serta kebaikan Allah lah yang menuntun kita untuk berpaling dari prinsip dan tingkah yang sudah jauh dari Allah. Karena itu Paulus mencoba untuk mendorong kita untuk mengetahui bagaimana semua kebaikan Allah, kesetiaan Allah untuk kita ketahui dengan sungguh-sungguh serta tidak meremehkan Allah. Bapak, Ibu, serta jemaat yang terkasih, mungkin ada kebiasaan, prinsip, atau tingkah laku kita yang sudah menyakiti hati Tuhan. Kita boleh melakukan serta menerapkan resep yang telah diberikan Paulus ini. Tidak menganggap sepi, tetapi sungguh-sungguh menyadari serta meresapi kebaikan Allah. Untuk itu, mari kita buang hati yang keras, prinsip yang keras, dan ego yang sangat keras di dalam hidup kita yang seperti batu untuk mau mengubah serta mereformasi lagi menjadi hidup dan prinsip yang lemah lembut sesuai dengan apa yang diharapkan Allah kepada kita, apa yang diinginkan oleh Allah kepada kita pribadi lepas pribadi. Karena sejatinya hati yang mudah tersentuh adalah hati yang didasarkan oleh kebaikan Tuhan. Dengan demikian, murka Allah serta hukuman Allah tidak lagi dinyatakan kepada kita, melainkan kita dapat memiliki hidup yang kekal, hidup yang mampu berjalan bersama Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Selamat melakukan aktivitas, tetap melakukan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.